Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembaran tersebut. Saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan memberikan contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya tersebut kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencapaian konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena kelas menuntut saya adalah tempat yang sudah dipersiapkan untuk belajar, sehingga dalam kelas anak akan lebih konsentrasi. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah, dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh dengan coretan-coretannya yang masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik, dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi kita hanya bisa mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang baik. Namun kita tidak akan bisa mengubah ataupun menghapus dasar yang sudah ia bawa sejak lahir. Kita hanya menebalkan saja atau menyamarkannya saja. Mempelajari modul 1.1 ini membuat saya sadar bahwa peran seorang pendidik adalah lebih ke tutwuri handayani. Selain memberikan dorongan, kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep pengetahuan bukan hanya sekedar disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya yang dalam, hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan cinta belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif adalah bukan aspek yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yaitu budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu atau arahan yang kita berikan kepada anak, sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis. Manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat, dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak harus selalu di kelas. Justru anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai kolerasi yang kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupan di masyarakat. Hal yang akan segera saya lakukan adalah menerapkan merdeka belajar. Dalam pembelajaran saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengemukakan gagasannya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran konstekstual di mana lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu menggali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam pembelajaran kebebasan kemerdekaan belajar, tentu saja saya tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik sebelum memulai proses dan dalam mengakhiri pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, karena bagaimanapun sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek pembentuk karakter dan budi pekerti seorang anak.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.